Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Hans Electronic Service. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial dan membahas tentang perbaikan TV LED merek Sony Bravia di sini. TV LED Sony Bravia 32 inch dengan kerusakan dinyalakan sebentar langsung mati. TV nyala mati gitu sendiri ya. Jika dinyalakan TV-nya bisa nyala normal, gambar muncul, suara muncul, tapi setelah beberapa detik mati, terus terulang lagi, hidup lagi, mati lagi gitu ya. Jadi hidup mati sendiri, atau bisa dikatakan protek tapi nanti ngerestart lagi ya. TV-nya mati terus ngerestart lagi dari awal gitu lagi, terulang-ulang gitu. Oke, langsung aja kita nyalakan TV-nya. Oke, ini TV LED Sony-nya ya, Sony Bravia 32 inch LED. Oke, saya coba nyalakan dulu. Saya tancapkan kabel stekernya. Dan ini indikator standby, indikator merah itu masih standby. Ini pakai tombol panelnya yang sentuh itu ya, seperti layar sentuh. Di sini, ini tombol power, saya pencet. Lihat lagi. Ini lampu berubah jadi hijau, di TV sudah start. Ini ada logo Sony-nya. Terus gambar muncul itu di atas ya, gambar muncul langsung mati ya, masih hijau tapi mati layarnya. Hidup lagi, restart lagi ya, Sony nyala lagi normal, gambar muncul, tapi setelah itu mati lagi, terulang lagi seperti itu. Coba ya, logo Sony muncul lagi, gambar muncul lagi, nah suara juga ada, langsung mati lagi ya. TV-nya kembali mati, tapi tidak bisa nyala lagi. Nah, begitu terus terulang-ulang terus begitu ya. Jadi setelah dinyalakan hijau, lampu indikator hijau, langsung TV nyala normal, gambar muncul, suara juga ada, tapi setelah itu mati lagi dan ngerestart lagi, restart dari awal, mulai hidup lagi tapi mati lagi nanti. Terus lampu indikator berubah menjadi merah standby berkedip seperti ini, berkedip 6 kali. Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lampu indikator merah berkedip 6 kali tadi, menandakan TV-nya protek atau ada masalah di bagian mainboard atau di programnya ya. Ini ya, ini pakainya adaptor eksternal ya, ini pakai adaptor eksternal ya, adaptor eksternal TV Sony. Oke, mungkin kerusakannya saya duga di bagian driver backlightnya ya, mungkin ada elko yang kering atau ada program yang salah gitu. Oke, langsung aja saya bongkar TV-nya, nanti saya jelaskan cara mengatasi TV LED Sony yang kadang hidup mati sendiri seperti itu. Jangan lupa klik subscribe-nya ya. Teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol merah tulisannya subscribe di bawah video. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Subscribe untuk mendukung channel ini. Subscribe itu gratis loh bosku. Oke, langsung saja. Waduh, astagfirullahaladzim, ternyata TV Sony ini tipenya tipe LCD TV teman-teman ya. Nih, Sony LCD TV 19,5 volt, adapter eksternal 3,5 ampere. Jadi tadi saya salah mengira, saya kira tadi dari depan bentuk fisiknya tipis ya seperti TV LED. Ternyata setelah TV-nya saya balik di belakang TV tulisannya LCD TV Sony. Waduh, salah. Maaf ya teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tadi saya salah mengira. Saya kira TV LED, ternyata TV LCD. TV LCD Sony 32 inch. Oke, langsung aja kita bongkar TV-nya. Tak kira TV LED, ternyata TV LCD. Setelah TV-nya saya bongkar di bagian belakang atau cover belakang mesin TV-nya,
seperti inilah penampakan atau dalaman TV LCD Sony yang pakai adaptor eksternal. Ini ya, ada labelnya Sony, made in Malaysia, Sony Corporation. Seperti ini mainboardnya ya, jadi pakai adaptor eksternal power supply-nya. Jadi di dalam TV-nya cuma ada mainboard TV, speaker, 2 speaker, ada soket USB dan tentunya Ticon dan panel LCD-nya di dalam sana ya. Ini ke kabel fleksibel atau kabel LVDS ke bagian Ticon panel LCD ya. Jadi kayaknya TV Sony LCD ini sudah pernah diservis ya, sudah pernah diperbaiki oleh tukang servis yang lain mungkin ya. Di sini sudah ada kelihatan ada kapasitor tambahan ya, ada kapasitor yang diganti pakai kapasitor nih. Juga sudah pernah diganti kapasitornya. Ini juga ada jumperan di sini bisa dilihat. Nah, di dekat soket input DC eksternal ini ada jumperan kabel ya. Terus mana lagi? Udah cuma itu, kayaknya udah pernah diservis ini. Udah pernah dicoba diperbaiki gitu ya. Kalau masalah seperti tadi, TV-nya kadang-kadang mati sendiri dan hidup lagi ngerestart gitu ya. Biasanya ada tegangan yang drop atau programnya bermasalah ya. Saya cek dulu tegangan inputnya berapa ya di soket sini. Nah, sekarang saya akan cek dulu tegangannya. Saya tancapkan dulu adaptor eksternal di sini. Oke. Dan dicek pakai multitester, selektornya DC. Nah, saya ambil probe multitesternya dulu. Probe multitester saya patah ya ini. Yang warna merah patah probe-nya. Apalah, nanti bisa diperbaiki, diganti lah. Kalau bisa ini di ground ya, probe hitamnya di ground biar tidak megang, enggak susah-susah megang. Oke, saya cek dulu tegangan input masuknya berapa volt, apakah drop tegangannya. Ini tegangan input dari adaptor eksternalnya 18,2 volt, input DC 19,5, 18,2 ternyata. Di adaptornya tertulis 19,5 volt ya. Tegangan yang lain mungkin saya cek dulu. Tegangan 5 volt, 12 volt dan yang lain. Oke, saya cek dulu, nanti saya jelaskan. Nah, ini anehnya ternyata rangkaian di bagian backlight atau kit driver backlight atau lampu panel layar LCD-nya, ternyata itu drivernya kayak driver LED ya. Ini kayaknya kalau sepengetahuan saya, ini saya cek tadi tegangannya output dari driver backlightnya ini, tegangannya itu sekitar 30 volt DC ya. Tapi kok di bodi belakang labelnya itu LCD TV Sony ya. Jadi kalau tegangan 30 volt DC itu, kalau untuk lampu fluorescent atau lampu LCD itu enggak mungkin ya. Ini driver backlightnya driver backlight LED TV, dan mungkin lampu backlightnya itu juga LED ya, lampu LED atau lampu LED, bukan LCD atau lampu fluorescent. Nah, di sini anehnya kok di label TV-nya itu LCD TV. Ternyata setelah saya cek driver backlightnya tegangannya cuma rendah, tegangan DC, bukan tegangan AC untuk lampu LCD fluorescent ya. Di kayaknya kalau dibongkar layar LED, depan LED-nya itu menggunakan lampu backlight LED ya, lampu LED backlight, bukan lampu fluorescent yang seperti neon itu, bukan ya. Karena ini saya cek tadi ya, saya cek lagi multitester DC ya, di output elko. Di sini ada elko-nya, elko output ya di sini. Ini setelah dioda ini masuk ke elko dan outputnya ke lampu backlightnya. Ini saya cek pas posisi on, ini tiba-tiba tadi posisinya on ya, ini lampu backlight nyala. Loh, di sela-sela panel ada lubang, ini lampu LED-nya nyala ya. Posisi TV nyala ternyata. Kok anehnya
TV kadang-kadang bisa nyala normal, kadang-kadang TV mati hidup sendiri gitu ya. Ini TV-nya posisi on ini. Saya angkat aja deh biar percaya, bentar. Nah ini teman-teman, TV Sony-nya posisi nyala ini ya. Posisi nyala, lampu indikator nyala hijau, nyala normal ini ya. Suara juga ada, suara muncul, suara sinyal tidak ada sinyal. Ini mode TV ini. Anehnya kok kadang TV-nya bisa nyala normal, bisa berfungsi normal, kadang-kadang TV-nya bermasalah. Kadang-kadang nyala normal, kadang-kadang hidup mati sendiri, kadang-kadang restart gitu ya. Ini posisi nyala tadi, entah kenapa saya pijet apa tadi, saya pencet apa kok bisa normal. Pas saya pencet menu tadi ya, nggak tahu ya. Ntar saya cek dulu ya. Saya anehnya itu di bagian driver backlightnya ya tadi ya. Mungkin teman-teman juga pernah bongkar TV seperti ini, TV Sony ya. Ternyata driver backlightnya itu tegangannya DC dan tegangan rendah ya. Saya kira tegangan untuk TV LCD yang tegangannya di atas 1000 volt itu untuk backlightnya, ternyata tegangannya cuma sekitar 30 volt. Tadi saya cek pakai tester ya. Di outputnya dioda sini. Ini output dioda. Diodanya ini katodanya menuju output ke bagian plus lampu backlightnya ini. Dan yang lain umpan balik atau tegangan feedback ke IC PWM atau IC drivernya. Jadi jalur yang lain ini kabelnya banyak, ini sebagian untuk umpan balik tegangan ya, feedback untuk tegangannya bisa stabil. Ya ini di elko ini tadi saya cek tegangannya 30 volt DC ternyata ya. Jadi mungkin saya ketipu dengan label TV LCD-nya itu tadi. Sini ada induktornya. Induktornya ini sama persis, dan driver backlightnya rangkainya ini sama persis dengan driver LED, lampu LED backlight ya, yang tipe panel LED bukan LCD. Kalau TV LCD itu driver backlightnya menggunakan trafo switching, itu seperti trafo switching ya, untuk step up inverter untuk menghidupkan lampu fluoresan atau lampu panel LCD-nya. Kalau ini secara umum dilihat ini driver backlight panel LED ya, atau TV LED yang menggunakan lampu LED bukan lampu fluoresan. Oke, saya cek nanti apakah elko-nya ini kering ataukah ada dioda atau kapasitor yang short ya. Oke, saya cek dulu, nanti saya jelaskan lagi informasinya. Jangan lupa subscribe bawah video, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke sip, alhamdulillah sekarang TV-nya sudah selesai saya perbaiki. Ini tadi mainboardnya sudah saya utek-utek ya, sudah saya servis. Jadi sudah melihat ya, mungkin teman-teman sudah lihat video saya memperbaikinya. Tadi saya jelaskan dulu ya. Jadi intinya TV LCD atau LED Sony ini ya menggunakan backlight lampu LED ternyata. Setelah saya cek ya, tadi di awal video sudah saya jelaskan juga, di labelnya tertulis LCD TV, tapi ternyata setelah dibongkar mainboardnya menggunakan driver atau rangkaian driver backlight untuk menghidupkan lampu LED backlight ya, menggunakan LED bukan lampu fluoresan atau bukan lampu LCD, tapi menggunakan LED ya. Tegangannya itu sekitar 28 sampai 30 volt DC ya, 30 sampai 35 volt DC kayaknya. Kalau pas posisi pengaturan atau setelan di TV-nya disetel ke maksimal, lampu latar atau lampu backlightnya disetel maksimal bisa mencapai 40 volt mungkin ya, lampu driver backlightnya, output tegangan dari driver backlight ini. Jadi tadi kerusakannya itu cuma gara-gara elko ini.
Ada dua penyebab ya. Yang pertama elko ini, yang elko SMD atau kapasitor elektrolit SMD. Di ini nggak kelihatan ya. Nah itu 39 mikrofarad 50 volt. Ini elkonya seperti ini SMD ya. Jadi tempatnya di sini elkonya sudah saya ganti. Jadi elko ini yang menyebabkan TV-nya protek atau TV-nya kadang-kadang hidup mati sendiri ya. Kadang-kadang restart TV-nya gara-gara elko ini. Elko ini untuk memfilter tegangan output dari induktor atau dari step up inverter ke bagian lampu LED backlightnya. Jadi negatif elko-nya ini ikut ground dari sini, ground dari tegangan eksternal ya, groundnya semua sama. Terus plus dari elko-nya atau positifnya itu memfilter tegangan output atau tegangan step up inverter untuk menghidupkan lampu LED backlightnya ke bagian panel LED ya. Jadi elko-nya ini tadi kering, elko-nya kering ya, nilai dari elko ini berkurang, jadinya tegangan output inverter atau tegangan step up untuk lampu LED backlightnya jadi nggak stabil atau tegangannya turun ketika TV dinyalakan atau ketika TV untuk menampilkan gambar ya. Karena menampilkan gambar kan otomatis lampu latar akan menyesuaikan tegangan dan menyesuaikan kecerahan cahaya dengan gambar yang ditampilkan ya. Jadi nggak stabil kalau elkonya kering jadi nggak stabil tegangannya. Akhirnya tegangan outputnya jadi drop, tidak stabil, dan si lampu backlightnya itu mengirim sinyal feedback atau sinyal umpan balik ke bagian IC driver PWM bahwa tegangannya nggak stabil. Maka dia akan menambah tegangan di sini. Akhirnya nggak kuat ya, karena sudah mungkin overhead, IC-nya ini overhead karena tegangannya nggak stabil, kadang naik kadang turun karena elko tadi kering. Jadi dia memberikan sinyal ke bagian IC utama atau IC chipsetnya ini ya, chipset atau prosesor ya, IC utama lah, IC chipsetnya TV Sony ini, MediaTek ini, untuk memprotekkan atau merestart TV-nya seperti itu, untuk mematikan dan menghidupkan kembali TV-nya ya. Terus terulang begitu terus ya. Jadi ketika tegangan nggak stabil, maka sinyal drop tegangan dikirimkan ke IC chipset atau IC di bagian mainboardnya untuk merestart TV-nya, dan seperti itu terulang terus ya karena elko-nya kering. Dan penyebab kedua yaitu tadi karena solderan di kaki atau di pin kaki IC driver PWM untuk PWM driver backlightnya, untuk ini kit driver inverter step up backlightnya itu solderannya itu kendor ya. Tadi solderannya di kakinya ini banyak yang kendor atau ngefong ya, banyak yang retak gitu ya, ngefong alias ngefong. Solderannya itu kendor, saya solder uap, saya beri fluk dulu biar lebih aman IC-nya ya, enggak kalau kepanasan enggak mati gitu ya IC-nya. Kalau diberi fluk kan mengamankan IC-nya, jadi IC-nya tetap aman walaupun kena panas tinggi ya. Di fungsinya fluk itu untuk memudahkan menyolder kaki-kaki komponen SMD. Yang kedua untuk mengamankan atau melindungi komponen tersebut dari panas yang tinggi, karena sifat fluk kan seperti oli itu ya, pelumas itu ya, agak lembek-lembek lengket gitu. Jadi tadi saya solder ulang si IC driver PWM backlightnya ini, saya solder ulang pakai solder uap atau blower ya, solder blower ini. Tadi suhunya saya atur di 400 derajat biar lebih cepat dan tidak terlalu lama menyoldernya ya. Kalau terlalu lama nanti bisa merusak IC-nya. Di nyoldernya bentar aja, yang penting bisa menyeluruh ya, fluknya bisa lumer dan solderannya bisa kencang kembali. Setelah disolder ulang tadi, saya ganti elko-nya ini. Sudah saya jelaskan tadi elko-nya ini, elko filter tegangan output inverter backlightnya. Ini saya ganti menggunakan lebih besar ya. Tadi kan cuma 39 mikrofarad 50 volt.
saya ganti nilainya yang lebih besar, 220 mikrofarad 50 volt ya. Ini saya ganti yang lebih besar tujuannya agar nanti TV-nya jadi lebih awet dan tegangannya bisa lebih stabil maksimal gitu. Jadi diganti lebih besar nggak apa-apa. Yang penting voltase atau tegangan ilkonya sama ya. Karena tegangannya di sini 30 sampai 40 volt, tegangannya harus lebih dari tegangan inverternya di 50 volt. Setelah diganti tadi saya solder ulang. Semua komponennya di driver backlight juga nggak lupa saya solder ya. Seperti resistor fuse. Terus di sini ada apa ini ya? Ini mungkin IC nih. IC apa? Ya IC nih. Seperti bentuknya seperti transistor SMD tapi kakinya 4, saya solder juga. Terus di sini ada R fuse atau fuse SMD, resistor fuse ya. Ada kapasitor dioda, ini dioda output tegangannya. Inverter harus disolder karena ini biasanya panas ya. Terus kemudian kecil-kecil di sekitarnya jangan lupa disolder seperti resistor, kapasitor non polar itu ya. Terus di sini ada, ini kayaknya kapasitor tantalum ya kalau nggak salah ya, kapasitor tantalum atau kapasitor polar SMD saya solder juga. Ini juga saya solder karena kapasitor ini sudah pernah diganti oleh tukang servis lain. Ini saya tambahkan solder aja biar lebih kuat. Sini juga saya ada jumperan, ada kabel jumper atau kawat jumper. Yang masang bukan saya tapi yang masang tukang servis sebelumnya. Ini saya solder juga biar lebih kuat. Pokoknya sekitar driver backlight atau area panas disolder ulang aja pakai blower. Kalau bagian resistor pakai solder biasa bisa. Yang penting dikasih fluk dan soldernya teliti dan hati-hati ya. Jangan sampai solderannya terhubung kemana-mana, jangan sampai konslet gitu aja. Yang penting tetap teliti dan tetap semangat. Oke, langsung setelah diganti dan dioprek-oprek tadi, langsung dicoba. Tadi sudah saya coba juga TV-nya, langsung nyala normal ya tadi. Saya colokkan soket dari adaptor eksternalnya. Tadi sudah saya coba, saya nyalakan TV-nya, langsung gambar muncul, biak gambar muncul, suara juga muncul. Lampu backlight nyala normal. Tegangan tadi sudah saya ukur juga 30 volt ya. Jadi langsung nyala. Sudah saya nyalakan agak lama lah tadi lah. Ya sudah normal gitu ya. Alhamdulillah. Sudah tidak restart lagi TV-nya. Jadi sudah berfungsi normal. Oke, saya coba lagi. Ini saya colokkan soketnya. Ini di sini. Ya, di bawah tombol panelnya dipencet dulu. Pencet dulu tombol panelnya. Nah itu, bentar saya pencet dulu tombolnya. Nah ini TV Sony-nya sudah bisa nyala normal, sudah tidak protek lagi atau sudah tidak mati lagi ya. Di TV-nya sudah berfungsi normal, nyala normal, gambar muncul, suara muncul, sudah tidak restart lagi. Oke, langsung aja saya bungkus dulu TV-nya. Oke sip, sekarang TV LCD atau LED Sony sudah saya rapikan. Ini tutup belakangnya sudah saya pasang tadi ya, sudah selesai saya perbaiki alhamdulillah. Semua casingnya sudah saya pasang. Sekarang kita waktunya untuk uji coba atau tes ya. Kita tes TV-nya. Oke, saya nyalakan dulu. Ini tombolnya, ini tombol panelnya menggunakan seperti layar sentuh ya, seperti touchscreen tapi untuk tombol aja. Nih tombolnya ya, disentuh langsung nyala ini. Nah ini lampu indikator hijau berarti menandakan TV start ya. Oke, logo Sony muncul. Bentar kita tunggu dulu. Nah ini sudah normal ya, sudah bisa nyala TV-nya. Gambar sudah muncul, gambar sudah ada, gambarnya jernih ya. Ini saya cuma pakai receiver MPEG 2 jadi gambarnya seperti ini ya. Enggak punya belum beli HDMI ya. Jadi ini input video gambarnya atau input video dan audionya saya pakai ini RCA atau kabel RCA ya, yang masih kualitasnya 480 resolusinya ya, belum bisa HD. Jadi gambarnya seperti ini ya, nggak bisa HD karena cuma memakai input kabel RCA atau
receiver MPEG 2. Sementara saya coba pakai receiver MPEG 2. Yang penting TV LCD TV LED Sony ini sudah bisa nyala normal, gambar sudah muncul, suara juga sudah muncul, tidak restart lagi ya. TV-nya sudah normal, nyala normal, tidak mati lagi. Jadi sudah hidup sempurna, ini tidak restart lagi ya, sudah bisa nyala normal ini. Udah jos pokoknya. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik tombol merah tulisannya subscribe ya, subscribe channel ini dengan klik tombol subscribe dua video. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton video baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi elektronik.